Halo, selamat siang. Welcome back to my channel, Dewi Citra Manurung. Jadi, di video vlog kali ini saya mau sharing bagaimana caranya mengajari anak agar berhenti memakai popok. Popok ataupun yang sering kita bilang itu pampers. Sebelumnya saya mau saya mau kasih tahu kalau saya itu di samping IRT, saya juga bekerja sebagai karyawan swasta. Jadi waktu saya untuk mengurus anak itu sangat terbagi, benar-benar terbatas. Karena kurang lebih 8 jam kerja, saya harus bekerja di luar dan anak saya titip sama opungnya, saya titip. Jadi untuk mengajarin anak agar tidak menggunakan pampers itu betul-betul butuh kesabaran dan usaha yang lebih ekstra dibanding dengan mungkin bagi ibu rumah tangga yang tidak bekerja di kantoran maksudnya ataupun dimanapun itu. Oke, baiklah. Jadi biasanya sekarang, oh maaf, ini sekarang umur anak saya sudah genap 3 tahun. Jadi saya akan ceritakan gimana caranya dari sebelum genap 2 tahun dia sudah kami ajarin agar tidak pipis di celana dan bahkan mau tidur pun dia tidak pakai pampers lagi. Pertama itu yang kita kasih itu adalah kita ceritakan, kita kasih gambaran sama dia. Kita bisa kasih cerita misalkan melalui handphone ataupun kita karang cerita kalau misalkan anak yang sebaya dia itu yang mungkin dia kenal dia tidak pipis celana lagi sudah bisa bilang mau ke kamar mandi, baik itu buang air kecil maupun buang air besar. Nah itu menurut saya saran hal yang sangat membantu untuk mengajari anak kita. Jadi ketika kita pancing dengan orang yang dia kenal, dia akan termotivasi dengan diri dia sendiri. Oh iya, aku juga mau seperti itu, bahkan lebih baik daripada itu gitu. Jadi memang sih awalnya agak susah, walaupun kita ajarin demikian, bukan sekali kita kasih tahu dia langsung mengerti, bukan, tapi mungkin harus berkali-kali gitu. Misalkan nih kita sudah ajarin kawannya si A sudah bisa pipis sendiri loh bang, dia nggak bisa ngompol lagi gitu, tapi kadang dia sudah pipis dulu baru dia kasih tahu sama kita gitu. Dia pipis celana dulu baru dia kasih tahu kalau dia sudah pipis celana. Nah itu dia, tapi nggak apa-apa kalau anak kita melakukan hal itu, kita jangan langsung memarahin, karena semakin anak kita marahin semakin anak kita press, pikiran dia itu akan semakin susah untuk berkembang. Terus trik yang kedua, biasanya kalau dia sudah mulai melakukan apa yang kita sarankan agar tidak ngompol, agar dia ngasih tahu kalau dia mau pipis, kalau dia lagi sakit perut, kalau dia sudah mulai bisa mengatakan itu, merespon apa yang kita bilang, biasanya itu saya kasih dia pujian. Wah, si abang hebat ya, sudah bisa dia pipis sendiri, gak ngompol lagi. Gitu bang. Nah itu baru pandai namanya. Nah seperti itu teman-teman. Terus selain pujian, eh, tips yang ketiga, biasanya ini kalau untuk baik siang hari, ini kita berbicara siang hari dulu. Kalau siang hari, misalkan saya lagi tidak bekerja, lagi libur ataupun hari Sabtu atau hari Minggu, biasa saya kasih dia buat dia jadwal, tapi jadwal itu saya yang manage sendiri. Misalkan pertama itu per setengah jam saya tanya, abang mau pipis, saya tanyain abang mau pipis atau enggak. Per 1 jam saya bawakan dia ke kamar mandi, walaupun dia nggak minta dia mau buang air kecil, walaupun dia lagi main-main, kecuali lagi tidur ya, ini cerita sih ya. Walaupun dia lagi main-main, biasa saya akan bawakan dia per 1 jam ke kamar mandi agar dia ter apa namanya terbiasa, dia terbiasa dulu untuk tidak ngompol. Jadi kita buat jadwal tersendiri itu untuk orang tua ya, karena si anak nggak mengerti akan jadwal. Dia akan terstimulasi dengan pancingan kita kalau kita bawa dia ke kamar mandi per 1 jam. Terus um, nanti lama kelamaan
Dia akan ingat sendiri ketika dia mau buang air kecil, dia akan ngomong sendiri sama orang tuanya. Dia akan, bahkan untuk usia sudah genap 2 tahun ataupun 2 tahun lebih, dia sudah mulai bisa belajar buka celana sendiri dan pipis sendiri tanpa harus dibantu si orang tua. Nah, yang terakhir menurut saya, tips agar si anak tidak pakai pampers bahkan sampai tidur sekalipun adalah, yang pertama, sebelum si anak tidur kita harus ajarin dia ke kamar mandi dulu. Terus yang kedua, mungkin karena kayak seperti anak saya itu masih minum susu formula, jadi dia kalaupun kita ajak dia ke kamar mandi sebelum tidur, dia sebelum tidur kan harus minum susu. Nggak apa-apa, biarin aja, nggak usah diganggu. Nanti kalau dia tertidur, si orang tua harus mengambil peran lebih aktif kalau pada malam hari. Kalau pada siang hari si anak sudah mulai kita ajarin ke kamar mandi misalkan per sekali sejam, nah beda halnya ke malam hari. Kalau ke malam hari kan biasa ya anak tidur, kita juga tidur. Kita orang tua harus, untuk yang pemula ya, kita harus bawa dia paling enggak 2 kali, dari misalkan dari dia sudah tidur dari jam 9 malam, kita udah harus bawa anak itu 2 kali sampai pagi ke kamar mandi. Misalkan pertama kita bawa dia jam 12 malam, nggak apa-apa walaupun dia dalam keadaan tertidur, kita angkat aja, kita dirikan, buka celananya, kita pipiskan. Nanti dia akan terpancing sendiri untuk buang air kecil karena dia sudah terbiasa diajarin ketika siang hari. Terus waktu yang kedua kamu bisa membawanya di sekitar jam-jam 3 subuh, jam-jam 3 pagi. Jadi itu hanya di awal, nanti lama kelamaan paling si anak akan dibawa ke kamar mandi itu cuma 1 kali dalam 1 malam. Nah, itu dia teman-teman, semoga tips yang saya berikan ini bermanfaat bagi kamu, terutama para ibu. Mungkin bingung ya bagaimana caranya memikirkan anak agar tidak pakai pampers, karena manfaat tidak pakai pampers itu apalagi bagi ibu ada 2. Yang pertama, lebih hemat karena harga pampers cukup cukup membutuhkan biaya yang tinggi kalau itu dipakai dalam kesehariannya, bahkan siang ataupun malam. Yang ketiga, kulit anak akan lebih sehat, tidak iritasi, dan pikiran anak juga akan lebih gampang berkembang dengan baik kalau kita mengajarin dia untuk hal-hal kecil, bahkan yang seperti ini tadi. Kalau saya rasa itu aja saran yang saya berikan, karena ini saran saya, ini adalah pengalaman pribadi saya, tidak dikarang-karang. Semoga apa yang saya sharingkan di video kali ini lebih bermanfaat lagi bagi kamu yang melihat video saya. Bukan saja untuk si ibu, tapi info ini juga perlu untuk si ayah, karena anak itu adalah milik ayah dan ibu, jadi bukan hanya si ibu yang harus mengurus si anak. Oke, terima kasih. Kalau kamu suka dengan video saya, tolong bantu like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu agar makin banyak orang tua yang mengetahui bagaimana caranya menghentikan anak agar tidak memakai popok lagi. Terima kasih, bye-bye.